Hai, selamat datang pada pelajaran IPA. Untuk kali ini, kita akan membahas mengenai makanan dan kesehatan. Materi ini merupakan materi untuk kelas 8, semester 1 untuk bab yang keempat. Agar tubuh kita bisa melakukan aktivitas dengan lancar, dengan baik, kalian bisa sehat, bisa bugar, maka kalian harus terpenuhi gizinya. Gizi seimbang itu adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman makanan, aktivitas, kebersihan, dan berat badan ideal. Apabila asupan gizi kalian kurang, maka ini bisa menyebabkan rentan terhadap penyakit dan kurang produktif. Sedangkan apabila asupan gizinya terlalu berlebihan, ini bisa berisiko terkena penyakit jantung, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Gizi seimbang itu adalah digambarkan pada piramid di sini. Ketika gizi kita seimbang, maka kita bisa beraktivitas dengan baik, dengan lancar, dengan sehat. Nah, apa saja kebutuhannya? Kita lihat dari sini, dari yang paling bawah. Kebutuhan air kita dalam sehari adalah 8 gelas perharinya. Kemudian untuk makanan pokoknya yaitu sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat itu bisa diperoleh dari nasi, roti, mie, jagung. Konsumsinya yaitu 3-8 porsi per hari. Kemudian sayuran konsumsinya 3-5 porsi per hari. Buah-buahan konsumsi 2-3 porsi per hari. Protein hewani yaitu ayam, ikan, daging, telur, dan susu konsumsinya adalah 2-3 porsi per hari. Protein nabati contohnya adalah kacang-kacangan, tahu, tempe konsumsinya adalah 2-3 porsi per hari. Dan minyak, gula, garam digunakan hanya seperlunya saja. Untuk penjelasannya nanti akan kita jelaskan pada slide selanjutnya. Ketika kalian memasuki usia remaja, yaitu usia SMP, ini merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa remaja ini merupakan masa yang sangat khusus dalam kehidupan manusia karena masa ini adalah terjadi proses kematangan organ reproduksi. Tahapan masa remaja yang pertama adalah masa remaja awal, yaitu usia 10-13 tahun, masa remaja tengah yaitu 14-16 tahun, dan masa remaja akhir yaitu 17-19 tahun. Jika kalian pada rentang antara umur 10-19 tahun berarti termasuk pada masa-masa remaja. Pada masa-masa remaja itu adalah kalian memiliki banyak aktivitas. Contohnya untuk membaca buku, menulis, melukis, menggambar, beraktivitas yang lain, mungkin bersepeda, dan lain-lainnya. Maka agar aktivitas kita bisa lancar harus diimbangi dengan asupan gizi yang baik, gizinya harus seimbang. Apa yang akan terjadi ketika gizinya tidak terpenuhi? Masalah gizi remaja yang pertama adalah anemia. Anemia itu kekurangan sel darah merah. Akibatnya terjadi 5L, letih, lemah, lesu, lunglai, lalai. Tindakannya bisa dengan cara diberi suplemen zat besi. Kemudian pola makan yang salah. Biasanya pada masa-masa remaja, kalian sangat menyukai konsumsi makanan yang manis dan berlemak. Jika hal ini dilakukan secara berlebihan, bisa menyebabkan obesitas. Yang ketiga, terganggunya kebiasaan makan. Biasanya pada masa-masa remaja adalah kalian ingin menjaga penampilan fisiknya agar tetap langsing. Nah, kadangkala kalian melakukannya dengan cara yang salah, yaitu dengan cara mengurangi porsi makan. Makanannya tidak bergizi seimbang. Nah, hal ini bisa menyebabkan penurunan berat badannya terlalu cepat dan dapat membahayakan kesehatan. Makanan bergizi itu bagaimana? Makanan bergizi itu sangat digunakan untuk pertumbuhan. Manfaat makanan bergizi yaitu sebagai zat tenaga dari karbohidrat dan lemak, zat pembangun dari protein dan mineral, zat pengatur yaitu vitamin dan air. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat diperlukan tubuh sebagai sumber tenaga. Tubuh kita sangat membutuhkan tenaga untuk beraktivitas sehari-hari. Karbohidrat dapat ditemukan pada nasi, kemudian pada jagung, kemudian pada kentang, pada ubi, pada roti.
pada talas, ini adalah sumber karbohidrat. Kemudian protein itu punya fungsi yaitu mengganti sel-sel yang rusak akibat luka. Seandainya tangan kalian terluka, untuk menutup luka tersebut itu dibutuhkan protein. Kemudian sebagai sumber tenaga cadangan, jika sumber karbohidrat yang tidak ada, protein bisa kita pecah digunakan sebagai sumber tenaga cadangan. Sebagai zat pembangun tubuh, yang keempat adalah membentuk antibodi untuk melawan infeksi. Sumber protein, ada protein nabati yaitu berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya kacang, kedelai, tempe, tahu, kacang hijau. Protein hewani berasal dari hewan, contohnya ikan, susu, telur, ayam, udang, dan cumi-cumi. Lemak adalah sumber energi yang lebih besar dari karbohidrat dan protein, namun lemak lebih lama dicerna oleh tubuh. Maka biasanya sumber energi utama adalah karbohidrat, sedangkan lemak ini adalah sebagai cadangan makanan. Lemak sebagai cadangan makanan biasanya disimpan di bawah kulit. Fungsinya adalah mencegah panas tubuh tidak hilang. Fungsi utama lemak yang pertama sebagai sumber energi, kedua melarutkan vitamin A, D, E, dan K, melindungi organ-organ tubuh yang penting seperti hati dan ginjal. Sumber lemak nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya ada alpukat, kacang tanah, kelapa, kacang mete. Lemak hewani berasal dari hewan, contohnya daging, susu, keju, dan mentega. Mineral itu memegang peranan penting dalam hidup manusia. Mineral yang diperlukan oleh tubuh adalah kalsium, zodium, dan zat besi. Kalsium fungsinya adalah untuk pembentukan tulang dan gigi. Kemudian yang kedua adalah membantu proses pembekuan darah. Sumber kalsium bisa diperoleh dari mentega, telur, sayur-sayuran, kacang merah, susu, ikan, dan kedelai. Akibat jika kekurangan bisa menyebabkan pertumbuhan tulang kurang sempurna. Kemudian yang kedua, gigi mudah rapuh. Yodium fungsinya adalah pembentukan hormon tiroksin pada kelenjar kondok. Sumbernya adalah ikan laut, sayur-sayuran, dan garam. Akibat jika kekurangan adalah penyakit gondok. Zat besi fungsinya adalah untuk membentuk sel-sel darah merah. Sumbernya adalah kacang tanah, daun ubi jalar, kacang kedelai, jagung kuping. Akibat jika kekurangan bisa menyebabkan anemia. Penyakit kekurangan mineral yang pertama adalah gigi rapuh, kekurangan kalsium, gondok, kekurangan zodium, anemia. Ini adalah kekurangan sel darah merah atau kekurangan zat besi. Kemudian yang kelima adalah vitamin. Vitamin ini fungsinya adalah sebagai fungsi pengatur dalam pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan, dan reproduksi. Vitamin itu hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi harus ada. Jika jumlah vitamin dalam tubuh kita berlebih, biasanya akan dibuang oleh tubuh kita. Vitamin A fungsinya adalah menjaga kesehatan mata, mulut, pencernaan, dan pembuangan air seni. Akibatnya jika kekurangan akan terjadi rabun jejak dan kulit kasar. Sumber vitamin A adalah hati, susu, mentega, wortel, dan bayam. Kemudian vitamin B1 fungsinya adalah pembentukan enzim. Akibatnya jika kekurangan terjadi penyakit beri-beri dan gangguan saraf. Sumber vitamin B1 yaitu ragi, nasi, telur, ikan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Vitamin B2 fungsinya adalah untuk metabolisme karbohidrat. Akibatnya jika kekurangan akan terjadi gangguan pertumbuhan. Pertumbuhan tidak akan berjalan secara normal. Sumber vitamin B2 adalah susu, hati, sayur, daging tanpa lemak. Kemudian vitamin B6 fungsinya adalah untuk pembentukan enzim untuk metabolisme lemak. Akibat jika kekurangan vitamin B6 adalah gangguan saraf. Sumber vitamin B6 adalah susu, hati, daging tak berlemak, roti, dan gandum. Vitamin B12 fungsinya adalah pembentukan inti sel. Akibat jika kekurangan akan terjadi anemia atau kekurangan darah. Sumber vitamin B12 adalah hati, gandum, telur, dan susu. Vitamin C fungsinya adalah untuk kolagen dan jaringan inti. Akibat jika kekurangan akan sariawan dan skrobut. Sumber vitamin C adalah brokoli, tauge, jeruk, dan sayuran. Vitamin D fungsinya adalah untuk membantu penyerapan kalsium. Akibat jika kekurangan terjadi gangguan tulang. Sumbernya adalah minyak hati ikan.
Vitamin E fungsinya adalah pertumbuhan menjaga sel darah merah. Akibat jika kekurangan sel darah merah mudah rusak, sumbernya adalah kecambah. Vitamin K fungsinya adalah pembekuan darah. Akibat jika kekurangan darah sulit membeku, sumber vitamin K adalah hati sapi, kedelai, dan sayuran hijau. Kebutuhan zat gizi remaja, energinya untuk kalian bisa melakukan aktivitas dan metabolisme tubuh pada remaja putri usia 13-18 tahun rata-rata dibutuhkan energi sebesar 40-50 kilokalori per kilogram berat badan setiap harinya. Sedangkan remaja putra pada usia 13-18 tahun diperlukan energi sebesar 55-60 kilokalori per kilogram berat badan setiap harinya. Dengan proporsi lemaknya adalah 30% dari kebutuhan kalori dan karbohidrat adalah 55% dari kebutuhan kalori. Sedangkan sisanya bisa diperoleh dari protein dan sumber-sumber yang lain. Protein pada remaja itu terjadi tumbuh kembang yang namanya growth spurt, pertumbuhan besar, sehingga dibutuhkan asupan protein pada remaja putri sehari adalah 50 gram setiap harinya. Sedangkan pada remaja putra diperlukan 60 gram setiap harinya. Vitamin A, C, dan vitamin B khususnya pada perempuan digunakan agar terhindar dari anemia, karena biasanya pada perempuan usia remaja sudah terjadi menstruasi. Agar kalian tidak mengalami anemia, berarti kalian harus mengonsumsi vitamin A, C, dan berbagai vitamin B setiap harinya. Contoh makan kalian sehari-hari agar diperoleh makanan dengan gizi seimbang, contohnya adalah di sini. Seandainya kalian membutuhkan energi sebesar 2200 kilokalori, maka pembagian zat makannya bisa seperti ini. Nasi 6 porsi, di mana nasi satu porsinya itu adalah 100 gram diperoleh 175 kilokalori. Daging 3 porsi, di mana daging satu porsinya adalah 35 gram diperoleh 75 kilokalori. Tempe 4 porsi, di mana tempe satu porsinya adalah 50 gram diperoleh 75 kilokalori. Sayur 3 porsi, di mana sayur satu porsinya adalah 100 gram diperoleh 25 kilokalori. Buah 4,5 porsi, di mana buah satu porsinya adalah 50-190 gram diperoleh 50 kilokalori. Minyaknya adalah 4 porsi, di mana minyak satu porsinya adalah 1 sendok setara dengan 5 gram diperoleh 50 kilokalori. Gula 2 porsi, di mana gula satu porsinya adalah 1 sendok makan yaitu 13 gram diperoleh 50 kilokalori. Susu adalah 1/4 porsi, di mana susu bubuk tanpa lemak 1 porsi itu adalah setara dengan 4 sendok makan, yaitu 20 gram diperoleh energi 75 kilokalori. Dengan pembagian seperti ini. Sedangkan kalau seandainya kebutuhan energi kalian adalah 2600 kilokalori, maka bisa dengan kita tambah dengan nasinya 7 porsi, dagingnya 4 porsi, tempe 3 porsi, sayuran 3 porsi, buah 5 porsi, minyak 5 porsi, gula 3 porsi, dan susu adalah 1 porsi. Sehingga ketika kita hitung diperoleh energi satu harinya adalah 2600 kilokalori. Ini adalah kebutuhan kita dalam satu hari. Pemantuan berat badan ideal yang pertama adalah dengan cara berat badan ideal atau BBI, yaitu dengan rumus tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10% kali tinggi badan kurangi 100. Contohnya tinggi kalian adalah 150 cm, maka berat badan idealnya adalah 150 kurangi 100 dikurangi 10% kali 150 min 100. 150 kurangi 150, 10%-nya adalah 5, 150 kurangi 100 adalah 50. Maka berat badan idealnya adalah 45 kg. Yang kedua bisa dengan cara menghitung indeks massa tubuh, yaitu dengan cara berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan kita kuadratkan dengan satuan meter persegi. Contohnya berat badan kalian adalah 60 kg, tinggi badannya adalah 150 cm atau 1,5 meter. Maka kita peroleh IMT-nya adalah 60 dibagi 1,5 kuadrat, atau kita peroleh 60 dibagi 2,25, yaitu 26,7 kg per meter persegi. Kemudian kita lihat tabel klasifikasi IMT. Yang pertama berdasarkan WHO,
26, sekian berarti dia sudah masuk pada kriteria obesitas pertama. Sedangkan berdasarkan klasifikasi nasional 26, sekian itu sudah masuk pada kriteria, yaitu pada kriteria gemuk ringan. Demikian tadi penjelasan mengenai makanan dan kesehatan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya dan bye-bye.